Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Ia tak lain daripada Mukhtar Wijaya yang gambarnya akan selalu juga dipasang di surat kabar oleh peranan yang dipegang atau dimainkannya dalam kehidupan sementara orang yang berdiam di tanah air. Saya tahu, jawab Ki Ampuh. Lalu dipandangnya wajah Mukhtar. Anak tuan sakit sudah agak lama. Seorang gadis umur 20-an, selalu terkejut-kejut. Mukhtar kaget dan heran. Dukun ini mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana ia tahu? Ya, itulah salah satu ilmu yang dibawanya dari Sumatera. Bisa membaca kesusahan dan nasib orang dari mukanya. Mukhtar yang biasanya memandang enteng pada kebanyakan manusia, kali ini jadi merasa lain menghadapi Ki Ampuh yang sebenarnya juga hanya orang kecil bersekolah tak lebih dari setengah sekolah dasar. Heran bercampur rasa takut. Kalau dia bisa baca dari mukanya bahwa anak perempuannya sedang sakit, tentu dia juga bisa baca kejahatan apa yang dilakukannya terhadap banyak orang dengan wewenang yang ada padanya. Saya datang minta tolong, kata Mukhtar. Ki Ampuh diam saja, menunggu tamunya bicara lagi, suatu kebijaksanaan. Apakah anak saya itu masih dapat disembuhkan? Ki Ampuh masih juga tidak memberi tanggapan atau jawaban. Lagi suatu kebijaksanaan atau kecerdikan. Saya sudah memakai beberapa dokter dan kemudian beberapa dukun terkenal. Ki Ampuh mengangguk-angguk tanpa kata. Bagaimana Pak? Dapatkah disembuhkan? Anak itu anak tersayang saya. Nada orang penting dan kaya itu mengandung permohonan belas kasihan. Seolah-olah Ki Ampuh seorang yang menentukan. Sebagaimana dirinya menentukan kalau orang mohon bantuan kepadanya. Pekerjaan yang harus dikerjakannya selalu dibuatnya bagaikan suatu bantuan khusus dari kemurahan hati. Dan bukan hanya satu manusia yang mempunyai sifat seperti Mukhtar Wijaya. Insan yang dengan wewenang mencari duit sebanyak mungkin dari siapapun yang harus dilayaninya. Saya akan coba, tetapi saya tidak berjanji apa-apa, kata Ki Ampuh. Tetapi saya tidak mau kehilangan anak saya, Pak, kata Mukhtar. Orang yang kebingungan selalu ingin diberi suatu kepastian yang menyenangkan. Walaupun kerap kali kepastian itu hanya penyenang hati sementara, sebab tidak akan tersua dalam kenyataan kelak. Saya belum melihat si sakit, belum bisa menentukan penyakit biasa atau bikinan orang. Kalau bikinan orang juga macam-macam. Ada yang mudah dilawan, ada yang sukar ditundukkan. Bisa jadi juga diduduki setan. Setan ini bisa setan biasa yang marah atau setan kiriman orang. Ada orang jahil yang punya simpanan hantu, jin atau setan. Ada yang memelihara ular, kalajengking, dan lintah. Kata Ki Ampuh serius. Mendengar ini Mukhtar yang biasanya tak kenal takut oleh besarnya kekuasaan dan banyak duit, jadi pucat. Saya mau membayar berapa saja, asal anak saya bisa sembuh. Itu tergantung dari keadaan si sakit, Tuan. Saya belum bisa bilang apa-apa. Marilah kita melihatnya ke rumah saya. Ki Ampuh tidak menjawab, supaya bisa lekas ketahuan, kata Mukhtar berharap dan setengah mendesak. Saya ada janji, Tuan, besok saja. Jawab Ki Ampuh. Keadaan anak saya itu gawat. Saya mohon bantuan Bapak untuk melihatnya sekarang. Mukhtar bagaikan mengemis. Biasanya ialah tempat orang mengemis dengan memberikan bazaran. Membuat dia yang sudah kaya, kian hari kian kaya juga. Mukhtar merogoh saku dan mengeluarkan segumpal uang kertas 10 ribuan. Memasukkannya ke tangan Ki Ampuh tanpa mengatakan untuk apa uang itu. Ki Ampuh berdiri, masuk, dan tak lama kemudian keluar lagi
berangkat dengan Mukhtar. Orang penting itu yang membukakan pintu mobil dan mempersilakannya masuk untuk kemudian duduk berdua di belakang. Gengsi dukun itu tambah naik di mata para tetangga yang melihatnya pergi dalam mobil yang mewah. Rupanya pada waktu-waktu tertentu orang-orang penting dan rakus tanpa malu-malu menyediakan diri jadi semacam pelayan seorang dukun. Setelah melihat gadis cantik yang terbaring di tempat tidur dalam sebuah kamar yang dihias mewah, Ki Ampuh berkata bahwa ia dimasuki setan yang baru kehilangan tempat. "Apa maksudnya?" tanya Nyonya Mukhtar. "Ya, setan itu sudah tidak punya tempat tinggal. Lalu dia memilih tubuh anak Nyonya sebagai rumah kediamannya," sahut Ki Ampuh. "Di mana setan itu tadinya tinggal?" Nyonya Mukhtar membayangkan pohon besar yang kata orang biasa jadi tempat bernaung hantu dan setan. Kalau pohon itu ditebang, maka penghuninya mencari tempat lain. Ki Ampuh menjawab, tadinya dia juga tinggal dalam diri seorang gadis. "Lalu mengapa dia pindah?" tanya Nyonya Mukhtar. "Karena tempatnya itu sudah tidak ada." "Mengapa tidak ada?" tanya Nyonya Mukhtar kembali. "Gadis itu mati, dan setan tidak mau tinggal di tubuh orang mati," jawab Ki Ampuh. Nyonya dan Tuan Mukhtar terkejut, dan kedua-duanya jadi pucat ketakutan. Kalau begitu, anak mereka juga bisa mati karena diduduki setan itu. Kedua suami istri kaya itu saling pandang. "Bapak kan dapat menyuruh setan itu pergi mencari tempat lain," ujar Mukhtar. "Saya akan usahakan. Suatu pekerjaan yang amat berat. Dia akan marah dan memilih salah satu keluarga saya untuk tempatnya tinggal. Tapi Bapak akan dapat melindungi keluarga Bapak. Kami tidak berdaya terhadap setan." Dalam berkata begitu, dia ingat bagaimana banyak manusia juga tak berdaya terhadap dia dengan kedudukannya, walaupun dia bukan setan resmi. "Saya akan usahakan," kata Ki Ampuh lagi. 10 juta bila sudah sembuh. Ini hari persekot 3 juta. Dia bangkit mengambil uang dan menyerahkan 3 juta kepada Ki Ampuh. Paula yang sudah lama terbaring di tempat tidur dihibur ibunya dengan mengatakan bahwa tak lama lagi dia akan sembuh. Semua orang yang diobati Ki Ampuh akan sembuh, begitu katanya. Gadis itu yang nama lengkapnya Paula Rukmini Mukhtar tidak memberi reaksi apa-apa. Ia memandang saja ke atas tanpa berkedip dan tanpa air mata. Tiba di rumahnya, Ki Ampuh mulai bekerja dengan persekot 3 juta, tidak termasuk yang diberikan Mukhtar sekitar 100.000 ketika mengajaknya melihat Paula tadi. Ia harus bekerja keras, masih ada 7 juta lagi menantikannya. Ki Ampuh benar-benar mempergunakan semua kemampuan yang ada padanya. Biaya 10 juta bukan dipintanya, tetapi ditawarkan oleh Mukhtar sendiri. Jadi, bukan pemerasan. Setelah 3 hari Paula dalam rawatannya, Ki Ampuh merasa bahwa pekerjaan ini benar-benar berat. Penyakit Paula tidak berangsur sembuh. Setan itu termasuk paling bandel yang pernah ditemuinya selama pengalamannya menjadi dukun. Malam keempat, ia mulai digoda mimpi-mimpi yang menakutkan. Walaupun dia dukun yang sudah banyak mengenyam pendidikan di Sumatera, namun keringat dingin selalu membasahi dirinya. "Jangan kau coba melawan aku," kata satu suara yang tak diketahuinya suara siapa, dan suara semacam itu selalu didengarnya. Bukan hanya tatkala dia mau tidur, tetapi juga di siang hari, waktu dia duduk, berjalan, atau bahkan sedang makan. Mukhtar dan istri serta keluarga melihat tidak adanya perubahan pada diri Paula, tetapi semua mereka belum putus harapan.
Mereka masih menduga akan datangnya suatu keajaiban oleh kesaktian dukun Ki Ampuh. Penyakit Paula akan hilang mendadak dan gadis itu segar bugar kembali bagaikan tak pernah mendapat sakit. Orang sakti yang sangat tinggi ilmu bisa saja melakukan yang begitu. Tetapi tak kalah sampai 7 hari belum juga ada perubahan, maka atas nasihat keluarga, pengobatan dengan Ki Ampuh diputuskan. Kata mereka, kalau seorang dukun dalam masa 7 hari belum dapat menunjukkan kemajuan pada pasiennya, itu pertanda bahwa ia tidak akan mampu menolongnya. Harus dicari dukun yang lain. Dan kata salah seorang keluarga terdekat, dukun itu sudah ada. Mukhtar dan istrinya yang sudah putus asa menurut saja. Maka didatangkanlah dukun itu. Seorang laki-laki berpakaian sederhana, masih muda, sukar dipercaya bahwa dia pandai mengobati semacam penyakit Paula yang sudah tak sanggup disembuhkan oleh banyak dokter dan dukun. Orang muda itu bagaikan tak ada artinya jika dibandingkan dengan Ki Ampuh umpamanya. Dan dukun yang tak kelihatan seperti dukun ini tak lain daripada Erwin yang sesudah beberapa jam menjadi setengah harimau barulah menjadi manusia kembali setelah ia melarikan diri dari istana Mbah Penasaran. Setelah opungnya pergi dan dia tidak juga kembali menjadi manusia, ia sudah ketakutan. Kalau-kalau ia tidak akan pernah jadi manusia lagi. Mungkin ia sudah jadi makhluk terkutuk. 3 jam kemudian, barulah ia menjadi Erwin yang biasa. Setelah mengenakan pakaian, ia kembali ke Jakarta. Mukhtar dan istrinya sudah putus asa, merasa tidak akan ada gunanya bicara dengan orang ini. Tetapi keluarganya yang membawa Erwin yang telah mendengar serba sedikit tentang anak muda ini menceritakan penyakit Paula, juga menceritakan bahwa dukun yang terakhir sebelum Erwin adalah Ki Ampuh. Sekali lagi, Erwin dimintai bantuan oleh keluarga kaya. Ia jadi teringat pada Hamdani yang diobati sembuhkannya dan apa yang terjadi setelah itu. Ia pandang, lalu pelajari wajah Paula yang pucat dan matanya telah mulai cekung karena sangat kurang tidur dan susah makan. Bagaimana? Tanya Hasan yang keluarga Mukhtar. Kita sama memintalah kepada Tuhan, kalau ia memperkenankan orang yang telah mati pun dapat hidup kembali. Konon pula orang yang hanya sakit, jawab Erwin. Jadi dapat disembuhkan? Tanya Hasan penuh harapan. Hanya Tuhan yang tahu, kita manusia hanya berusaha, jawab Erwin. Erwin lalu minta kamar lain untuk melihat dengan caranya apakah yang menjadi sebab penyakit Paula. Ia termenung. Balasan sakit hati. Mengapa harus ditimpakan atas diri orang yang tidak turut berdosa? Menurut penglihatan Erwin, ada orang yang sakit hati pada Mukhtar.